Wahyu, founder dari Raw Syndicate. Semua orang bisa mengakses itu. Iya. Sekarang pada semua orang bisa mengakses kamera gitu, memotret. Semua orang bisa Semua ya? orang bisa menggerakkan ya gitu kan. Iya, betul. Bisa atau enggaknya pasti bisa karena Pasti bisa. ya gitu. Tapi bagaimana kita juga bisa merepresentasikan gagasan itu dalam bentuk foto atau gambar yang bisa dinikmatin orang gitu. Kita terus mengkritisin kondisi fotografi Indonesia ya terutama ya. Gitu. Bagaimana ketimpangan ekosistem itu begitu jelas gitu. Perpustakaan fotografi keliling itu hampir tiap minggu itu kita harus keluar kota gitu. Wah, selama setahun ya. setiap minggu, hampir selama lah. 1 tahun full. Ya, hampir lah gitu. Ya kami karena udah meniatkan bahwa ini harus didistribusikan dengan progresif. Di era semua orang bisa motret dengan gadget, apa sih yang bikin fotografi itu masih eksis dan punya nilai? Di episode kali ini, saya sudah bersama seorang yang jago di bidang fotografi, tapi nggak cuma fotografi aja, jago juga ya bikin ruang untuk fotografer berkembang. Saya sudah bersama founder dari Raw Syndicate, Mas Wahyu. Halo. Mas Wahyu. Nah, Mas Wahyu, makasih banyak udah datang di sela-sela kesibukan. Nah, ini kita ngobrol santai aja mengenai tadi kan udah dibahas ya, Raw Syndicate itu apa, terus kesibukan Mas Wahyu itu apa aja. Nah, kita mulai mungkin dari situ ya. Pertama boleh kenalin diri dulu Mas Wahyu dan lagi sibuk ngapain sih sekarang gitu. Saya Wahyu, founder dari Raw Syndicate. Kesibukan kami ya sehari-hari mengurus ruang bersama fotografi gitu. Kami menyebutnya satu ruang bersama fotografi yang kami pakai sebagai laboratorium dari studi ekosistem fotografi. Oke, laboratorium dari studio ekosistem fotografi. Studi ekosistem fotografi. Itu tuh Raw Syndicate itu, Mas? Ya. Nah, mungkin masih orang awam mungkin belum kebayang, Mas. Nah, kalau dari Raw Syndicate nih ya, sebenarnya dimulai dari namanya deh, dan itu tuh apa sih gitu? Laboratorium yang tadi itu apa sih sebenarnya? Ya. Raw Syndicate. Raw Syndicate itu pergerakan dan sebuah gerakan dan kerjaan gitu. Jadi pergerakan dan kerjaan di bidang fotografi gitu yang kami bangun gitu dengan dasar bahwa fotografi itu tidak hanya memotret gitu. Jadi yang kami kembangkan adalah bagaimana menyambungkan antara gerakan fotografi dan bisnis gitu yang menyokong studi ekosistem fotografi. Oke. Terus kalau dilihat tadi fotografi tidak hanya memotret. Ya. Nah, tapi mungkin jauh sebelum itu, mungkin dari Mas Wahyu sendiri pastinya kan dimulai dari motret kan. Ya. Nah, kalau boleh tahu ya, kita sedikit aja lah mungkin bahas. Mas Wahyu itu kapan kenal fotografi itu? Motret itu kapan? Saya terjerumus dalam lembah fotografi ini di tahun sekitar 99 lah. Pertama kali 99. Saya kuliah gitu. Jadi saya mengenal fotografi di saat saya kuliah gitu. Sebelumnya tidak mengenal fotografi tapi saya sangat tertarik pada hal-hal yang berkaitan dengan seni rupa gitu. Yang awalnya dari SMA atau SMP itu pengen kuliah di bidang seni lah, kuliah yang nggak mikir, kuliah yang nyantai lah pada akhirnya gitu kan gitu. Ya akhirnya saya setelah lulus SMA mendaftarlah gitu di satu kampus seni rupa gitu dan diterima gitu. Tapi tiba-tiba ada jurusan fotografi gitu. Akhirnya memilih kayaknya ini enak nih, kerjaannya main aja nih. Yang ini saya cari selama ini. Akhirnya saya memutuskan untuk meninggalkan studi seni rupa, akhirnya berpindah ke fotografi. Dan disitulah saya mulai berkenalan dari nol fotografi itu ya pas kuliah. Pas kuliah ya. Justru ya, bukan dari jauh sebelum itu ya? Bukan gitu. Jadi emang ya simpel aja alasannya karena pengen
hal-hal yang menyenangkan gitu. Kayaknya ini nggak usah mikir gitu. Oke. Ini nggak usah banyak tetek bengek kuliah yang memberatkan gitu. Akhirnya, oh ini aja ini kayaknya cocok dengan saya yang selama ini saya cari yang gini-ginian. Tanpa tahu apa itu isinya gitu. Kayaknya enak motret ini gitu. Nah, terus pada zaman itu ya Mas ya, itu perkembangan kayak motretnya tuh seperti apa? Misalnya dari si kameranya, nah itu kamera masih analog gitu. Analog, tapi tidak lama itu ada transisi menuju kamera digital gitu. Jadi saya masih mengalami proses belajar pakai analog gitu. Pas tengah-tengah beralih ke teknologi digital gitu. Jadi ya beruntung gitu pada fase yang mengenal analog gitu, dan fase-fase awal bagaimana perkembangan teknologi digital gitu. Jadi tidak tertinggal terhadap root-nya gitu, dan tidak tertinggal terhadap perkembangan teknologinya gitu. Oke, ya dari analog ke digital ya. Ya, peralihan itulah gitu. Walaupun mungkin kalau sekarang orang malah balik lagi ya kayaknya. Ya, sebagai Cenderung nostalgia dan hobi. Nostalgia dan hobi ya. Ya. Oke. Nah, kemudian mungkin dari sisi kamera-kameranya gitu ya. Kalau dilihat dari nilai apanya ya, kayak value-nya ya. Kalau dari zaman dulu masih ada, sekarang kayaknya udah jadi bertumbuh lah, mungkin nilainya beda dan lebih tinggi justru ya, atau gimana? Masih pada ada nggak kameranya tuh Mas? Iya, kalau kameranya masih ada gitu. Sekarang kan yang sekarang bahwa ya beruntungnya sekarang bahwa fotografi itu bukan sesuatu apa ya, profesi atau hobi yang mahal gitu. Kalau dulu emang ini profesi yang mahal dan hobi yang mahal gitu. Dan tidak semua orang bisa mengakses itu. Ya, sekarang pada semua orang bisa mengakses kamera gitu. Ya, beruntungnya sekarang bahwa fotografi itu bukan milik satu golongan tertentu, jadi semua orang juga bisa melakukan praktek fotografi sekarang. Oke, semua orang bisa ya? Semua orang bisa. Mungkin dari gadget pun ya, termasuk nggak? Iya, ya itu kan kamera gitu. Sesederhana pun alat perekam cahaya itu kan kamera gitu. Dan semua orang, dan fotografi itu adalah medium yang bisa menggerakkan orang untuk memotret. Semua orang memotret. Tidak ada medium seni lain yang menggerakkan orang misalnya untuk melukis atau berpuisi, tapi fotografi mampu menggerakkan orang untuk memotret. Semua orang bisa. Semua orang bisa menggerakkan ya gitu kan. Iya, betul. Bisa atau enggaknya pasti bisa sekarang. Pasti bisa, ya. Orang anak kecil itu udah bisa motret ya dengan teknologinya kan gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat ya dari kacamata Mas Wahyu nih, kira-kira ngelihat suatu gambar ya atau karya ya dari foto itu, hasil foto itu, apa yang pengen dilihat, terus yang pengen disebarin, nah itu tuh dari sisi mana gitu? Ya itu dari sisi personal gitu, maksudnya dari sisi personal pembuatnya gitu. Akhirnya kan sekarang pada foto-foto yang bagaimana foto-foto itu bisa jadi kayak alat pengontrol sosial gitu, alat untuk ekspresi diri gitu, ataupun foto-foto ini emang foto-foto yang sederhana gitu, yang tanpa ada tendensi apapun gitu. Jadi kita bisa menilainya itu tidak bisa menyamaratakan gitu, tapi bagaimana motif si pembuatnya ini gitu. Oke. Berarti kalau dilihat ya masalah skill atau kualitas itu misalnya kualitas dari foto itu belum tentu juga ya dilihat, tergantung dari tadi konsepnya, misalnya awalnya pengen tujuannya tuh ini, walaupun skillnya nggak ada katakan gitu ya, tapi tetap bisa menyalurkan. Nah itu kan butuh juga gitu cara-cara yang tepat untuk menyampaikan itu kan gitu. Teknis iya gitu, tapi bagaimana kita juga bisa merepresentasikan gagasan itu dalam bentuk foto atau gambar yang bisa dinikmatin orang gitu. Nah itu kan jadi satu keahlian yang berbeda gitu. Teknis itu adalah memproduksi gitu, tapi kan menyampaikan itu juga butuh keilmuan yang lain gitu. Gitu. Jadi emang ada tambahan-tambahan. Jadi fotografi itu sebenarnya tidak bisa cuma hanya sekedar teknis gitu, kita jago motret, tapi ada keilmuan-keilmuan lain yang mendukung untuk bagaimana foto itu bisa direpresentasikan ke publik ya gitu. Berarti kalau di Raw Syndicate ini justru bukan ke arah teknisnya ya, misalkan ini teknik bla bla bla, misalnya cara memotret segala macam ya, tapi justru dilihat dari keilmuan yang lain gitu, bahwa di Raw Syndicate itu yang kita kembangkan adalah
itu tadi gitu, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan studi ekosistem fotografi gitu. Nah, di situ kita kembangkan bahwa ada banyak hal gitu yang kita bisa kerjakan, banyak hal yang bisa kita pelajari gitu, bahwa fotografi itu satu medium yang sangat luas gitu, yang kita bisa membedahnya dari apa gitu. Nah, di Raw Syndicate itu berusaha untuk membedah gitu sisi-sisi lain di luar motret sih gitu. Ya. Kalau dari kayak kesan gitu ya, maksudnya selama memotret kayak cerita ya, misalkan yang seru, yang bisa di-share gitu mungkin dari Mas Wahyu ya, kenapa ini tuh jadi alasan saya tuh misalkan dari Mas Wahyu sendiri stay di fotografi sekian puluh tahun gitu. Nah, ada nggak cerita yang bisa dibagi gitu? Entah itu dari Mas Wahyu atau Raw Syndicate-nya gitu. Dalam konteks apa ini, Mas? Dalam konteks ini tuh yang bikin saya tuh betah dan ini berkesinambungan lama. Nah, ada nggak kira-kira? Ceritanya adalah sebenarnya komitmen kita gitu dari awal ketika kita terjun ini sebagai profesi ya gitu. Karena saya menganggap fotografi itu sebagai profesi gitu. Ya bagaimana kita juga harus berbicara tadi gitu. Bagaimana kita juga harus mempersiapkan bahwa ini harus berjangka panjang gitu. Bahwa ketika tadi treatmentnya kita fotografi kan motifnya berbeda-beda gitu. Kalau saya terutama gitu di Raw Syndicate itu karena ini sebagai profesi, bagaimana kita juga bisa sustainable gitu dalam dunia fotografi ini gitu. Bagaimana kalau bisa gitu sampai kita tidak bisa ngapa-ngapain ya hidupnya dari fotografi gitu. Jadi fotografi ya bagi kami banyak cerita gitu, banyak cerita yang tersimpan gitu, banyak perjalanan, terutama perjalanan proses kami itu bagaimana fotografi menjadi jalan hidup kami lah, pilihan jalan hidup kami gitu. Mungkin kalau yang lain pilihannya menjadi PNS gitu, atau menjadi tentara atau polisi, kalau kami pilihannya adalah menjadi profesi di bidang fotografi. Dan selama perjalanan itu yang dinikmati prosesnya gitu, ya itu yang membuat hidup kan gitu, itu yang membuat challenge gitu, itu yang membuat kita terus berpikir gitu, bagaimana next-nya gitu, bagaimana kedepannya gitu, bagaimana kita terus survive gitu. Itu yang membuat kita banyak cerita gitu, banyak cerita bagaimana bukan suka duka sih sebenarnya, lebih gimana kita bisa melewatin gitu fase-fase ini gitu. Nah, kemudian kalau dilihat Raw Syndicate ya Mas ya, awal mula berdirinya tuh dari mana gitu, gagasan itu apa gitu? Ya, berdirinya itu sekitar tahun 2012. Mungkin kalau sekarang udah hampir 13 tahun kita gitu. Sebelumnya kami emang sudah membentuk satu kolektif ya yang mirip dengan Raw Syndicate, tapi akhirnya karena berbagai macam kesibukan gitu, teman-teman punya kesibukan masing-masing kan. Saya harus melanjutkan ini dan membentuk Raw Syndicate di 2012 gitu. Awalnya itu gitu, karena dari awal kami punya konsen gitu, punya permasalahan gitu. Kami itu permasalahan kita anggap karena kami terbiasa terbiasa untuk berpikir kritis gitu. Bagaimana kita terus mengkritisin kondisi fotografi Indonesia ya terutama ya. Bagaimana ketimpangan ekosistem itu begitu jelas gitu. Gap-nya itu, putusnya itu sangat ketara gitu. Akhirnya kami membuat bagaimana kita bekerja gitu, kita berfotografi gitu, kita bikin pergerakan dalam fotografi yang tujuannya untuk membuat satu ekosistem fotografi yang ajak dan mandiri. Itu sih awalnya gitu. Awalnya adalah kegelisahan kami melihat kondisi fotografi Indonesia yang terutama dari infrastruktur ekosistemnya ya. Gitu. Seberapa memprihatinkan kalau dilihat gitu, Mas? Ya kalau saya pada saat itu memprihatinkan banget lah gitu. Karena gitu, yang namanya ekosistem kan banyak elemen ya, banyak jejaring gitu. Nah, kami melihat bahwa ekosistem fotografi yang ada saat itu jumlahnya adalah 99,999% adalah fotografer.
Oh, oke. Dan sangat timpang dengan profesi-profesi yang lain. 0,001% itu kan sangat timpang gitu. Iya, iya. Jadi ya bagi kami gitu, kondisi waktu fotografi Indonesia gitu, bisa salah bisa benar, tapi menurut kami itu fotografi bisa dibilang mati suri gitu. Oke, Mbak. Tidak bergerak secara pewacanaan, tidak bergerak secara pergerakan gitu. Ya teknologinya aja yang bergerak gitu. Produsennya aja ngeriuh gitu. Tapi wacananya, terus pemahaman teman fotografi ya mandek stuck di situ gitu. Jadi dimulai dari situlah gitu Dari ya. situlah ya. gitu. Terpikirlah tercetuslah Ya. Raw Syndicate gitu ya. Ya, Oke. Terus kalau dari acaranya mungkin Raw Syndicate tuh ada apa aja sih di sana di dalamnya? nah di Raw Syndicate itu kan memang kita bangun awalnya pondasinya ada beberapa pondasi yang kita anggap yang paling krusial, apa yang paling harus kita lakukan itu di bidang edukasi gitu, di bidang literasi gitu, dan produksi gitu, produksi distribusi lah gitu. Ini yang pengen kita bangun pertama gitu. Nah di Rando Syndicate itu yang awal kita bangun adalah apa sih permasalahan utama yang menurut kami sangat perlu untuk dilakukan ya gitu, yaitu adalah bidang literasi gitu. Di literasi akhirnya gap pemahaman tentang literasi visual gitu, terutama literasi fotografi itu menurut kami sangat parah gitu. Karena perkembangan literasi visual gitu, terutama buku foto di Indonesia itu sangat telat masuknya gitu. Mungkin awal-awal kami mungkin 10 tahun ini baru berkembang gitu, baru awal berkembang. Baru awal. Ya. Kalau di luar sana mungkin udah gitu, jauh gitu sudah ya. Jauh banget gitu. Ya, akhirnya kan jadi masalah ini. Literasi visual ini kan jadi masalah. Asupan kan ini. Asupan visual ini akhirnya kami membentuk perpustakaan fotografi keliling. Bukan perpustakaan fotografi keliling yang fungsinya adalah bagaimana mendekatkan visual-visual terbaik gitu, visual-visual terbaik di dunia ini gitu ke teman-teman fotografi di seluruh Indonesia gitu, biar mereka bisa mengakses ilmu-ilmu gitu, mengakses visual-visual terbaik dari seluruh dunia gitu. Itu bisa terdistribusi dengan bagus gitu. Ya diharapkan dengan adanya pemahaman tentang visual dan referensi visual yang bagus gitu. Ya daya imajinasi, daya dobrak kreativitas gitu ya. Teman-teman itu ada kayak gini, proyek kayak gini, nah itu bisa terangsang gitu. Akhirnya kami bikin perpustakaan fotografi keliling, terus kami bikin edukasi, ada raw attack class gitu, untuk kelas fotografi non teknis. Terus kami membuat ruang gitu, ruang bersama fotografi yang namanya Retro Center gitu. Terus kami membuat satu wadah gitu. Wadah yang jarang banget dilakukan orang, yaitu arsiping gitu. Arsiping. Bagaimana menyimpan arsip-arsip perjalanan fotografi Indonesia gitu. Terus itu kami membangun Indonesia Photography Archive gitu. Terus kami juga membangun satu riset gitu, riset dan pelayanan gitu, pelayanan tentang terapi lewat fotografi gitu. Kami membuat terapi lewat fotografi. Ya gitu. Nah itu kita membuat namanya Walking with Raw gitu. Ada satu lembaga riset di kami dan tempat pelayanan terapi lewat fotografi gitu. Dan ada beberapa lagi kegiatan. Salah satunya adalah puncak dari ini kami membuat satu festival fotografi gitu, namanya Bandung Photography Mall. Bandung Photography Mall ya. Ya. Dan itu udah internasional ya, dengar-dengar ya. Ya, bisa bilang di situ, tapi kami tidak mau mengatakan itu. Festival skala lokal aja lah gitu. Oke. Jadi kalau dilihat ternyata dunia fotografi itu bukan cuma motret, bener ya? Banyak banget yang bisa kita banyak yang dibahas tadi, literasi lah ya kan. Terus juga bikin ruang untuk ruang bersama fotografi ruang bersama fotografis ya. Dan itu mungkin kalau dilihat dari perspektif yang seluas itu ya, tujuan dari Raw Syndicate seberapa efektifkah untuk menyebarkan dalam tanda kutip misi Raw Syndicate ini, Mas? Sejauh ini? Efektivitasnya sih
kami itu harus sangat efektif gitu, karena berhubungan dengan, ya makanya kami itu sangat suka melakukan sesuatu itu dengan develop gitu. Biarpun citra kami itu urakan dan berandalan gitu, kami selalu membuat satu develop gitu. Setiap kegiatan itu selalu kita develop gitu. Ada targetnya, ada sasarannya kemana, ada efektivitasnya gimana gitu. Karena juga berhubungan dengan logistik kan gitu. Kami juga bukan satu entitas yang sangat berkecukupan, kami sangat pas-pasan gitu. Tapi bagaimana mengefektifkan ini gitu dengan pergerakan yang sangat banyak gitu kan gitu. Ya akhirnya kebiasaan mendevelop itu yang bikin kami, ini pergerakan ini selalu kita bilang ada progres gitu, ada tujuan, ada titik-titik bagaimana pencapaian ini bisa goal gitu. Kalau toh meleset itu tidak jauh gitu. Dampaknya sih sangat terasa gitu, terasa sekali ketika misalnya kita ambil contoh dari segi literasi gitu. Dulu kami membawa buku gitu, 7 tahun yang lalu kita membawa buku keliling Indonesia itu gitu. Itu kebanyakan yang kita bawa adalah buku-buku foto luar gitu. Karena belum banyak waktu itu, bisa dihitung jangan jari lah fotografer Indonesia yang bikin buku gitu. Hampir semua buku yang kita bawa itu buku-buku luar gitu. Beberapa tahun gitu, kita selalu mengkampanyekan kan gitu, selalu kita bikin satu tagline gitu. Banyak fotografer tapi minim buku foto gitu. Nah, selang beberapa tahun, mungkin bukan faktor kami aja, mungkin banyak yang lain gitu. Tapi di beberapa tahun yang kemudian gitu, ternyata banjir buku foto itu banjir gitu. Akhirnya kan banyak bawa-bawa yang lokal gitu. Iya. Tapi ada masalah lagi gitu. Kita akhirnya mau bikin tagline misalnya, sekarang banyak buku foto tapi jarang yang membeli gitu. Nah, itu jadi parameter kan sebenarnya kan gitu. Dari tingkat yang tadi yang bisa dihitungin jari gitu, dan sekarang jumlahnya puluhan yang membuat buku foto. Mungkin ke-trigger juga orangnya. Ke-trigger karena itu ya. Karena melihat buku, bisa gini buku foto ini macam-macam dan sebagainya. Itu salah satu yang membuat tadi gitu, pencapaian-capaian itu ada dampaknya enggak gitu. Nah, kami selalu mengukur dampaknya itu gitu. Terus kalau dilihat sekarang ya Mas ya, katakan Gen Z lah gitu. Mungkin yang ditahu yang mereka itu kan cuma kayak pakai gadget, foto segala macam. Sedangkan dari sisi literasinya sendiri kurang mungkin. Nah, tadi Mas Wahyu bilang kan lebih deepnya justru di sana kan. Nah, apakah masih dalam tanda kutip cocok untuk kita sebarkan misinya Raw Syndicate ini ke para Gen Z atau ternyata kurang, atau seperti apa nih dari perspektif Mas Wahyu? Ya justru itu gitu, dengan adanya distribusi itu ya, distribusi pengetahuan sekarang kan banjir visual gitu, banjir banjir informasi tentang visual itu kan sangat cepat gitu. Gen Z itu selalu itu gitu. Iya betul. Nah, tapi kan akhirnya tadi gitu, apa yang membuat nilai gitu? Apa yang membuat nilai gitu? Bahwa sekarang itu generasi Gen Z itu kan generasi yang sangat ekspresif gitu. Nah, ada medium-medium yang bisa menceritakan, misalnya kayak kita sampel kayak misalnya kayak buku foto gitu. Itu kan satu medium visual, terutama medium fotografi yang cocok untuk bercerita gitu. Nah, kita perlu untuk jeda itu gitu. Bagaimana menghambat gitu percepatan visual ini gitu. Yang kita mungkin sekarang sehari bisa 2 miliar image gitu. Untuk berhenti sejenak untuk melihat apa sih visual-visual itu. Gitu. Nah, Gen Z itu perlu dikenalkan karena ya mereka yang sekarang mengaksesnya itu gitu. Ketika kita kasih alternatif lagi medium itu, Gen Z itu akan selalu penasaran untuk mau belajar gitu. Dan cepat untuk beradaptasi dengan itu gitu. Justru ternyata emang antusiasmenya tinggi ternyata ya. Gitu. Dari sisi apalagi cocok untuk sekarang gitu. Sekarang kan generasi yang terbuka kan gitu. Iya, betul. Nah, itu butuh medium tadi, storytelling yang lain lah daripada yang misalnya cuma bikin story di Instagram atau bikin story di feed atau dan sebagainya. Kan ada lagi medium-medium di fotografi yang untuk teman-teman untuk bisa bercerita gitu atau berekspresi gitu. Kalau dari movement ya atau gerakan yang pernah dilakukan sama Raw Syndicate itu yang besar impact-nya ya, yang pernah dilakukan apa tuh Mas? Kami tidak pernah mengukur besarnya gitu kan. Oh, tidak pernah mengukur. Karena bagi kami semua besar gitu. Hal-hal yang kecil itu juga menjadi besar gitu. Dimulai dari hal-hal yang besar. Mungkin
apa ya, hal-hal besar itu jadi kayak heroik gitu jadinya nanti gitu. Kalau yang di Instagram tuh yang saya lihat tuh Mas, boleh diceritain mungkin ya. Tapi sebenarnya gini, apapun yang kita lakukan sebenarnya kan pasti kami yakin bahwa itu akan membawa impact lah gitu. Impactnya secara organik gitu, maksudnya impact yang nantinya akan ini bergulir gitu, bergulir secara terus menerus gitu, bergulir secara organik gitu, yang nanti impactnya makin membesar gitu. Ketika nanti kami bisa memproduksi gagasan-gagasan ini dengan banyak orang gitu, impact-nya akan makin menyebar gitu. Dan kami sebenarnya lagi membangun impact itu lewat personal ini gitu. Karena kami sendiri punya keterbatasan tenaga gitu, punya keterbatasan bensin gitu. Yang kita butuh teman-teman ini untuk lebih progresif, untuk menyebarkan impact ini bisa lebih masif. Impact-nya gitu. Kemudian kalau ya dilihat dari impact-nya dengan keterbatasan sumber yang ada gitu dari Raw Syndicate gitu ya. Untuk khalayak Indonesia nih, seberapa jauh gitu ya yang sudah dilakukan gitu. Misalnya tadi kan lihat mungkin kalau yang yang kebayang gitu ya di kawasan Bandung sajakah atau ternyata lebih besar dari itu. Nah, itu seperti apa tuh penyebarannya tuh? Ya, penyebarannya sebenarnya kita seluruh Indonesia gitu, terutama yang sudah menyebar hampir ke seluruh Indonesia, belum semua tapi hampir ke seluruh Indonesia adalah perpustakaan kami gitu. Sudah menjangkau hampir seluruh Indonesia lah. Itu bahkan yang daerah terpencil? Ya tidak sampai terpencil, tapi sudah nggak semua, tapi sudah merata lah. Biarpun kota-kota masih kota-kota besar atau kabupaten, bahkan setelah kecamatan tidak semua, tapi sudah mulai ke sana gitu. Dari tempat-tempat yang ber-AC sampai tempat-tempat di pinggir jalanan kami sudah melakukan itu gitu. Jadi yang banyak penyebar gitu, impact-nya sebenarnya kalau kami boleh memilih gitu, karena gerakannya nyata gitu, maksudnya mendatangin itu ya adalah perpustakaan itu gitu, berbagi visual lah, itu yang mungkin dampaknya sangat luas gitu. Ternyata ya kalau dibilang hampir seluruh Indonesia itu kan udah luas banget ya. Tapi kalau dilihat katakan di daerah-daerah boleh disebutin daerah mana kira-kira yang besar gitu? Ya mulai dari ujung Sumatera sampai daerah-daerah Maluku itu sudah kami gitu. Kecuali Papua yang belum. Maluku berarti itu kayak perpustakaan konsepnya. Kita jalan, kita keliling, kita bawa buku gitu, keliling ke kota-kota gitu. Wah, itu mungkin boleh diceritain tuh pernah ada pengalaman seru gitu waktu Mas Wahyu keliling gitu? Ya seru, selalu menyenangkan gitu. Kami harus banyak bertemu kejutan-kejutan, terutama kan teman-teman di daerah itu belum pernah mengakses buku foto gitu. Buku foto itu kan satu makhluk yang eksklusif gitu. Dan harganya mahal kan gitu. Bukan teman-teman tidak punya kesempatan untuk membeli, tapi kan aksesnya untuk mendapatkan buku-buku foto terbaik dunia itu kan memang tidak semua orang bisa bisa mendapatkannya gitu. Ceritanya banyak gitu ya. Kayak perjalanan yang panjang dan penuh cerita itu kalau diceritakan nggak beres-beres sih. Tapi intinya menyenangkan gitu, bertemu dengan wajah-wajah baru, bertemu dengan orang-orang yang sangat penasaran dengan apa yang kita bawa gitu, dan apa yang kita bawa itu ternyata bermanfaat bagi orang-orang di sana, itu suatu cerita yang emang sangat berbekas di kami gitu. Kalau kita sebutkan satu-satu beberapa episode nanti di sini, karena bagi kami itu spesial semua gitu, dengan mau kota kecil bahkan sampai ke pelosok-pelosok kecamatan kami pernah gitu. Gitu. Jadi emang tidak hanya kota-kota besar ya gitu, tapi ya emang pelosok-pelosok gitu. Bahkan pada awal kita berjalan gitu, di tahun awal perpustakaan fotografi keliling itu hampir tiap minggu itu kita harus keluar kota gitu. Wah, selama setahun ya. Setiap minggu, hampir selama lah. 1 tahun full. Ya, hampir lah gitu. Ya kami karena udah meniatkan bahwa ini harus didistribusikan dengan progresif gitu, karena untuk mengejar ketertinggalan tadi gitu. Buta visual gitu. Wah, dengan berapa orang itu Mas yang dulu saya jalan sendiri. Sendirian. Wah, gitu. Dulu masih lincah kan, kurang lincah gitu. Berarti dengan sendiri aja sebenarnya cukup ya untuk menyebarkan itu ya. Kalau masih di daerah-daerah Jawa kadang-kadang kita bawa mobil ya, supaya kalau udah sendirian, karena berhubungan dengan logistik
transportasi kan gitu. Iya. Jadi harus efektif mungkin gitu. Oke. Terus kalau dilihat dari ya ekosistem yang ada di ya katakan di luar Jawa lah yang masih minim gitu ya. Tantangan terbesarnya mungkin dari yang dihadapi gitu ya. Ya edukasi tadi gitu. Pengetahuan tentang fotografi itu tidak hanya motret itu yang jadi tantangan gitu. Bagaimana kita mengenalkan itu gitu. Bahwa fotografi itu tidak hanya memotret, itu jadi tantangan gitu. Iya sih. Karena ada profesi kurator gitu. Oh ada bisa hidup ya bisa gitu. Ada profesi editor buku foto bisa hidup, ada bisa hidup gitu. Terus apa lagi gitu? Ada handler gitu yang ngurus pameran, ada desain exhibition, ada penulis gitu. Dan lain-lain banyak hal yang misalkan itu jadi tantangan karena itu gitu apa? Edukasinya itu yang memang belum sampai ke teman-teman gitu. Walaupun mungkin di lapangan gitu ya, pasti katakan kalau orang awam ya mungkin tertarik ke teknis lagi ya, mungkin pasti, kebanyakan gitu. ya. Pasti itu. Dibandingkan gitu. Dengan hal-hal yang tadi kayak. Karena lebih menjanjikan, lebih realistis gitu. Tapi kan harus dikenalkan juga banyak hal-hal yang kita bisa lakukan gitu. Selain kamu motret, kamu bisa melakukan ini. Selain kamu motret, ini bisa kamu lakukan juga. Kemudian di Raw Syndicate sendiri kan dengar-dengar bikin kelas gratis ya. Nah itu mungkin dari program-program yang dibuat, terus seberapa apa ya lebih ke arah mana gitu tujuan kedepannya dalam jangka panjang gitu di kelas itu. Jangka panjangnya adalah regenerasi dini gitu. Regenerasi dini. Kami sadar bahwa ini butuh regenerasi dan apa ya, memproduksi SDM yang sepemahaman dan sepemikiran kita sebanyak mungkin. Biar percepatan progresivitas gerakan ini lebih cepat gitu. Dan kami sangat sadar bahwa kami harus memproduksi ini sendiri. Kami tidak boleh tergantung terhadap institusi-institusi lain gitu untuk memproduksi SDM yang kita penginkan gitu. Nah, akhirnya kelas inilah yang jadi apa ya? Jadi harapan kita untuk meneruskan gitu, untuk menyebarkan tadi gitu tentang bagaimana pentingnya gitu studi ekosistem ini gitu. Dan sekarang di RAW gitu hampir semuanya adalah anak-anak kelas yang melanjutkan gitu. Jadi regenerasinya sudah mulai udah jalan ya. Sudah jalan gitu. Ya tadi ketika impact-nya kami sadar bahwa ini regenerasinya harus cepat dikeluarkan dan ya itu pokoknya secepat-cepatnya lah ya. Terasa bagi kami sendiri gitu. Kami sekarang SDM-nya kebanyakan juga hampir setengahnya anak-anak kelas. Berarti kalau dilihat dari ya katakan anak-anak kelas yang melanjutkan regenerasi tadi itu dilihat dari perspektif Mas Wahyu gitu ya. Seberapa apa ya? Besar mungkin ya gerakan-gerakan yang dilakukan selanjutnya, apakah dari Mas Wahyu sendiri ada dalam tanda kutip ya, ada perkembangan yang luar biasa ketika dilanjutkan sama generasi setelahnya atau seperti apa nih Mas? Ya justru itu gitu, keberhasilan satu pergerakan, keberhasilan satu entitas fotografi itu kan bagaimana regenerasi gitu, bagaimana keberlanjutan ini kan gitu. Nah kalau tunas-tunas ini terus tumbuh gitu kan, tumbuh di tempat lain bukan di tempat kami aja gitu. Ini kan akan makin subur gitu, pemikiran-pemikiran tentang fotografi itu semakin subur di mana-mana kan. Nah ini sebenarnya yang pengen kami cepatkan gitu. Makanya kedepannya kami akan membuat ini sebagai kelas yang sangat formal gitu. Mungkin secara di 1 sama atau di 2 gitu. Ini jadi kelas formal gitu. Nah kemudian dari masih yang di kelas tadi ya Mas ya, dengan perkembangan yang benar-benar cepat ya, misalkan katakan udah zaman AI gitu ya, teknologi segala macam. Nah ini apakah dari Mas Wahyu ikut digunakan juga tools seperti itu tuh di kelas, misalnya literasi mungkin jauh lebih mudah ketika kita ngetik prompt gitu misalnya, atau seperti apa? Mudahnya kan teknologinya kan, tapi berpikirnya kan tidak. Nah ini yang kita asah gitu, bahwa AI itu adalah alat bantu, Photoshop itu alat bantu, mempercepat gitu. Itu yang kita harus pakai gitu. Kita tidak bisa melawan teknologi gitu. Teknologi itu kita harus pakai. Apalagi fotografi itu tadi gitu. Fotografi itu dianugerahi oleh selalu diikutin dengan perkembangan teknologi. Jadi sangat relevan. Seni yang paling relevan di dunia adalah seni fotografi. Karena selalu diikutin dengan tools dan perkembangan teknologinya.
Oke. Dan itu harus dimanfaatkan gitu. Iya, Medium iya. fotografi harus memanfaatkan toolsnya itu gitu. Oke. Tapi dalam tanda kutip kayak tergeser nggak sih Mas dengan adanya seperti itu? Misalkan foto ya, katakan kita ngomongin foto cukup ngejepret doang. Terus masalah apa yang tadi kuratornya ya, kurasinya itu pakai AI segala macam. Nah, ini bisa menggeser dari apa yang ingin disampaikan sama misi dari Raw Syndicate nggak kira-kira? Enggak sih, menggeser itu tidak gitu. Misalnya kayak kita analogikan mengambil masakan gitu. Kalau kita masakan enak, kalau bahannya nggak enak kan susah kita memasaknya kan. Gitu. Iya, iya, iya. Yang penting harus beli bahannya juga yang enak dulu kan gitu. Nah, tetap sama gitu. Ketika tadi gitu, semua tidak dikasih basic yang bagus gitu. Ya, teknologi itu juga akan tidak jadi apa-apa nantinya gitu. Jadi kan harus ada value gitu kan. Kita sekarang bersaing dengan kepintaran teknologi gitu. Iya. Nah, bagaimana kita juga punya value di antara kepintaran-kepintaran ini? Nah, itu yang kita olah kan gitu. Betul. Bahwa teknologi adalah mempermudah gitu. Iya gitu. Kan teknologi yang menciptakan manusia kan. Logikanya menciptakan juga nggak mau kan digeser kan gitu. Betul. Nah, itu sih sebenarnya. Secara logika itu aja gitu. Bahwa sisi humanisnya itu masih ada. Masih perlu gitu. Kan kita yang melihat manusia kan gitu. Yeah. Kita kan nggak mau melihat wah robot gini kan. Kan penikmatnya kita bukan robot kan. Bahwa nilai-nilai itu nggak akan hilang gitu. Bahwa fundamental itu tetap harus ada gitu. Bahwa teknologi urusannya dalam mempercepat, iya kita pakai itu. Dan saya yakin gitu ketika orang dikasih fundamental pemikiran yang bagus gitu dan dikasih teknologi yang mumpuni, ya itu akan jadi sesuatu gitu. Dan tidak akan tergerus gitu. Tidak akan tergerus ya? Iya, dan saling berketerkaitan masalahnya gitu. Oke. Nah, kemudian kalau dari sisi ini Mas, ya kita ngobrol fotografi biasanya terkait sama etika, lisensi gitu ya. Kan mungkin kalau sekarang ada peraturannya pasti ya, yang jelas. Nah, itu dari sisi Mas Wahyu ya, seberapa pentingkah gitu ya terkait etika, ada aturan-aturan segala macam, atau perkembangan di Indonesia seperti apa terkait itu? Ya, etika gitu, etika dan hak ya, license ya gitu. Itu hal yang sebenarnya penting tapi juga kurang dipahami dan kurang diminati untuk diketahui gitu kan. Kurang diminati untuk diketahui ya? Iya gitu. Ya karena berbicara etika kan akan ada batasan-batasan gitu. Ada batasan-batasan, ada norma-norma yang kita harus sepakatin gitu. Karena kita hidup di Indonesia, kita harus berdasarkan norma-norma yang ada di Indonesia kan gitu. Nah itu juga satu permasalahan di kita gitu, bahwa kebanyakan kan misalnya seniman pengennya viral ya kan. Gimana saya lah gitu, gimana saya bebas-bebas saja gitu. Yeah. Tapi kan ada etik-etik yang di belakangnya, ada rambu-rambu yang harus dijunjung kan gitu dalam memotret gitu. Bahwa kita sekarang bebas-bebas aja motret gitu. Tapi yang harus kita pikirkan adalah merepresentasikan di mana. Dalam artian kalau motret aja bebas-bebas aja, tapi pikirkan kembali ketika kita mau presentasikan gitu. Ketika kamu mau mempresentasikan dalam bentuk pameran, mau di-upload di IG atau dalam bentuk buku, nah baru itu etik nggak kita publis ini gitu. Karena biasanya mungkin orang kalau mau nyari sensasi gitu ya, ya kan biasanya mau nggak mau bersenggolan sama etika sama itu kan. Yang gitu. penting viral ya kan, dapat exposure segala macam. Terus hasil karyanya meledak gitu kan. Nah, ada nggak sebenarnya orang yang emang sengaja melakukan itu gitu ya? Ada, tapi kan nggak banyak. Oke. Dan rata-rata yang pelaku-pelaku kita kan bukan profesi kan gitu. Nah, ketika kita melakukan sebagai profesi kan, tadi berbicara tentang etik itu adalah gimana cara kita bertahan gitu. Nah, sekarang gitu, saya bisa mengambil contoh ya, data ya gitu, bahwa fotografer yang bisa bertahan gitu, sekarang gitu, di atas umur 50 tahun itu dikit banget jumlahnya. Mereka bisa bertahan karena apa? Gitu. Bukan karena skillnya jago. Mungkin sekarang anak-anak muda banyak yang jago gitu. Tapi apa? Mereka punya etika yang bagus. Dan itu masih pakai di industri gitu. Jadi saya bisa menyimpulkan dari tokoh-tokoh senior yang kami belajar dari bagaimana sih gitu, Mas, Pak, kok bisa bertahan di sana gitu. Dan saya yakin kemampuan teknisnya kan itu aja gitu. Iya. Dan teknis fotografi segitu-gitu aja gitu. Tapi kok masih bisa bertahan gitu. Tapi saya bisa melihat gitu, attitude-nya bagus, dengan kliennya bagus, saya tidak pernah bikin yang viral dan sebagainya. Pas selesai akhirnya apa gitu, keberlangsungan dia berkarir masih bisa sampai sekarang gitu. Bahwa etik itu
penting ketika kita ngomong tentang itu sebagai profesi gitu. Tapi kalau sebagai hobi kan kita juga susah gitu untuk mengontrolnya gitu. Iya. Ya bebas-bebas aja kalau kamu sebagai industri, tapi kalau kamu ini sebagai profesi, nah itu ada. Misalnya kalau di jurnalistik ada kode etik jurnalistik gitu. Nah sekarang kayak teman-teman yang kebetulan saya dulu salah satu pencetus organisasi profesi fotografi gitu. Ya etik itu jadi penting gitu. Etik itu jadi hal-hal yang nanti akan dibikin bagaimana kode etik sebagai profesi fotografi gitu. Jadi itu memang kalau dari Mas Wahyu memang serius dari zaman dulu dijadikan profesi ya, itu justru yang dijunjung tinggi ya Mas ya. Iya. Biar tetap sustain ya. Iya. Oke. Terus masalah sustainable ya Mas ya. Iya. Mungkin kalau orang awam gitu kayak saya misalkan ya, kita ngelihat orang yang bergerak di fotografi katakan ya, atau enggak misalnya dari Mas Wahyu kayak kurasi segala macam, kan kayak nggak kepikiran dari mana source income-nya gitu, pendapatannya. Ya. Kalau dari Mas Wahyu nih, apa aja yang dilakuin gitu biar tetap bisa maintain nih ke depannya panjang gitu? Ya maintainnya adalah bagaimana kita selalu punya pikiran bahwa fotografi ini harus diperpanjang gitu. Jadi kalau kita bisa istilahnya extended fotografi harus diperpanjang gitu. Jadi memikirkan apa yang fotografi yang sekarang itu jadi sesuatu yang relevan gitu. Terus relevan dengan perkembangan zaman, relevan dengan publik gitu, relevan dengan keadaan sosial gitu. Nah itu yang harus kita terus pikirkan gitu. Kita harus selalu bertanya gitu. Makanya kan kita jarang gitu. Di fotografi itu jarang yang mempunyai pola pikir riset and development. Jarang banget ya pasti. Hampir jarang banget gitu. Kemampuan, mungkin kami tidak jago secara teknis untuk riset dan development gitu. Tapi kami selalu melakukan riset kecil-kecil itu. Bagaimana, apa yang bisa bikin kami itu bisa bertahan. Profesi kami gitu, kebetulan profesi fotografi, apa sih yang bisa bertahan itu. Ya akhirnya Raw Syndicate itu memilih pekerjaan yang tidak memotret itu bagian dari upaya kami dari riset dulu gitu. Gimana sih pekerjaan yang bertahan gitu, yang sustainable itu apa yang pekerjaan? Ya kayaknya kalau kita mengambil jalan motret gitu, ini akan susah gitu sustainable-nya. Gitu. Butuh effort yang sangat besar gitu. Sementara kami tidak punya kapasitas, misalnya kapasitas dana, kapasitas skill yang super gitu kan. Ya kami harus memikirkan apa sih yang ini bisa jadi. Akhirnya kami memilih, oh ini ada profesi-profesi yang lain yang kayaknya masih bertahan lama, tidak booming gitu, tidak wah gitu, tapi stabil yang ini kayaknya bisa kami jadikan sampai nanti akhir kami tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Ya karena misalnya kalau motret gitu, kalau kami motret kami bisa mengamatin bahwa umur 40 tahun itu sudah selesai. Karena percepat kan gitu kan. Ada kapital, ada SDM yang muda yang pergerakannya cepat gitu. Melihat itu gitu fenomena dari dulu gitu. Itu apa sih pekerjaan yang membuat kami harus itu. Jadi kami harus berpikir gitu. Riset development itu bagi kami penting untuk mencari hal-hal yang ini. Misalnya kami di profesi yang sekarang gitu. Kita harus mengembangkan develop ke depan itu apa. Kita selalu bertanya ke depannya apa sih, depannya apa dan sebagainya. Karena kalau dilihat dari ya katakan zaman dulu sama sekarang gitu ya. Katakan zaman dulu itu satu karya ya atau satu hasil foto itu berapa gitu kan dinilai jadi bernilai lah gitu, price bisa ratusan juta mungkin ya bahkan MM-an gitu ya. Sekarang pasti mungkin jauh lebih semuanya turun karena semua orang bisa motret. Iya. Teknologinya semakin murah. Nah itu akan makin murah kan gitu. Nah yang satu lagi yang kami lakukan adalah kenapa basisnya Raw itu adalah movement juga. Movement itu bagi kami kayak semacam social planner ya gitu. Kalau dulu kita mengenal creative planner, kalau kami mengenal sebagai social planner gitu. Bahwa movement ini sebagai kita pakai sebagai untuk apa ya? Value tadi, nilai apa sih gitu. Apa yang membedakan misalnya Raw dengan grup sejenisnya gitu. Jadilah kami punya movement gitu. Jadi sisi-sisi apa ya? Sisi-sisi empati gitu, sisi-sisi empati publik fotografi bagi kami penting gitu untuk keberlanjutan itu gitu. Karena ya sekarang pada basicnya kenapa kami juga masih melakukan movement ini sebagai landasan karena sekarang gitu kita tidak tahu bahwa bisnis kita itu sekarang berkembang gitu. Yang mempengaruhi siapa gitu. Itu movement kita yang mempengaruhi atau movement ini kita pengaruhi dengan bisnis gitu. Akhirnya ngeblend gitu kan. Jadi sekarang itu pada basicnya kita pada titik yang Raw itu udah nggak lihat skill gitu. Udah nggak begitu gitu. Cenderung ke situ ya? Iya, karena kami yakin gitu. Kami itu pasti dalam
makin hari makin itu secara kemampuan akan berkurang lah gitu. Itu manusiawi kan gitu. Pergerakan sudah mulai tidak progresif dulu gitu. Pikirannya sudah tidak seliar yang anak-anak muda gitu. Tapi kami punya konsistensi, punya movement yang punya value ini gitu. Yang ini nggak bisa dikejar oleh kapital gitu. Ini yang tidak bisa dikejar oleh skill apapun gitu. Ini adalah masalah waktu, rentang waktu yang kita lakukan. Yang tadi impact gitu. Jadi kerau itu kadang-kadang orang udah tidak melihat kami bisa nggak melakukan ini gitu. Nah, tapi orang yang kerau sudah ketika saya ngasih kerjaan kerau itu sebagian itu digunakan untuk edukasi loh, digunakan untuk literasi. Jadi udah nggak mikir lo jago apa enggak gitu. Tapi kamu melakukan fotografi yang punya impact. Nah, itu salah satu kenapa kami sangat konsen terhadap movement itu sebagai upaya kami bertahan ke depannya gitu. Gitu. Tapi kalau dilihat dari tadi movement segala macam kan pasti butuh yang namanya cost lah gitu kan, modal segala macam. Nah, kalau dilihat dari komposisi costnya nih ya, antara katakan produksi gitu ya, operasional sama publish ya, itu tuh seberapa komposisinya berapa gitu, komposisinya di dalamnya seperti apa? Ya kan harus sehat, tuh bisnis juga harus sehat gitu. Movement modern itu adalah movement yang bisa membiayai diri sendiri. Akhirnya saya bilang tadi kemandirian itu penting gitu. Ya pada titik tertentu movement ini harus bisa mandiri gitu. Awal-awal kita yang support gitu. Tapi harus movement ini pada titik-titik harus mandiri semua gitu. Nah, untuk mempercepat itu sebenarnya gitu, biar tidak mengganggu alur bisnis gitu yang membiayai movement gitu. Akhirnya movement ini kami bikinkan satu yayasan gitu. Foundation yang akhirnya ini bisa mencari untuk funding gitu. Entah itu dana pemerintah, itu dana swasta untuk membiayai ini gitu. Nah, akhirnya kami membuat itu karena ada hal-hal yang bisa kami lakukan di movement ini untuk membiayai diri sendiri gitu lewat funding itu gitu. Dan sekarang ya sejauh ini gerakan-gerakan yang besar ya atau semua gerakan yang dilakukan Reo Syndicate dari sana berarti ya dananya ya? Tidak, masih dalam ini, tapi kami sudah melakukan itu lama, maksudnya secara legal gitu. Tapi kami belum melakukan ini gitu. Tapi upaya itu selalu kita sudah bangun dari awal bahwa sewaktu-waktu kita butuh ini sudah ada gitu. Udah ada wadahnya lah gitu ya. Secara hukumnya sudah ada gitu, secara legalnya sudah ada gitu. Karena kami sadar gitu bahwa tidak bisa terus-menerus untuk ini gitu. Mengandalkan dari dari aliran dari sisi bisnis kita gitu, untuk membiayai movement gitu. Terus kalau dilihat dari katakan mau ada suatu project gitu ya Mas ya. Project apa gitu misalkan. Nah, pernah nggak misalkan kita udah bikin konsep sedemikian rupa ya dari A sampai Z udah bener-bener keren banget lah gitu konsepnya, tapi ternyata gagal gitu kan, gagal total, ternyata nggak menghasilkan apa-apa atau impact-nya kurang gitu. Atau ada cerita mungkin yang bisa disampaikan dari situ Mas? Gagal itu dalam konteks yang kami tidak pernah melihat kegagalan gitu, tapi kami melihat bahwa ada hal-hal yang harus disikapin dengan fleksibilitas gitu. Nah, fleksibilitas itu yang membuat kami itu kayak tidak pernah merasa gagal gitu. Tidak pernah merasa gagal ya? Iya gitu. Kalau ada sesuatu yang segini ya segini nggak apa-apa gitu kan gitu. Jadi tidak ada patokan secara khusus bahwa pencapaiannya harus segini gitu. Karena asas fleksibilitas itu yang membuat kami bisa bertahan gitu. Karena kalau memikir tadi kegagalan itu kan butuh tenaga gitu, butuh mental untuk bangkit kan gitu. Nah, pada titik-titik awal kita merencanakan tidak selalu kita ekspektasi ini harus pada titik keberhasilan ini gitu. Tapi berjalan organik dan fleksibel gitu. Kalau emang cuma segitu ya segitu aja nggak masalah gitu. Tapi itu bukan sebagai kegagalan gitu, tapi sebagai upaya kami untuk meredus tadi gitu hal-hal tentang bagaimana kegagalan-kegagalan, tantangan-tantangan menjadi penghambat kita gitu. Karena ya apa yang kita lakukan itu lumayan berat gitu. Kalau masih harus menghadapin faktor-faktor psikologis itu kan makin memberatkan gitu. Nah, kemudian kalau tadi kan sempat dibahas juga ya, udah dibikinin wadahnya yayasan tadi lah. Kalau misalkan masalah legalitas tentang pendanaan segala macam udah ada. Nah, tapi kalau dilihat ya, walaupun mungkin udah ada ya, tapi kedepannya apakah ada rencana gitu ya dari dana yang
apa funding ini ya akan disalurkan kemana gitu misalkan? Yang pasti, Let's say trading gitu atau kemanapun lah gitu. Kepikiran nggak sampai ke arah situ misalkan? nggak kepikiran gitu. Nggak kepikiran karena kami juga mungkin nggak sejauh itu gitu untuk itu. Cuma memang yang kami pikirkan sekarang masih pada sebatas bagaimana upaya menghidupkan ini gitu kan gitu. Oke. Karena belum kelebihan gitu, maksudnya masih nggak tahu kalau nanti kedepannya pakai bagaimana gitu untuk sebagai pendanaan modern dan sebagainya, kita juga belum tahu bagaimana kedepannya memikirkan tentang itu gitu. Betul. Tapi pikiran kami belum sampai ke sana gitu. Oh, belum sampai situ. Tapi mungkin someday pasti kepikiran maksudnya dari dana ini ke arah sepersekian persen ke sini gitu. Belum sih, tapi kalau kami sih pikirannya bahwa dana ini harus digulirkan untuk kepentingan movementnya gitu kan gitu, untuk pengembangan, untuk develop, untuk risetnya gitu. Sampai pada titiknya sebenarnya semua titiknya kami akan bikin museum sebenarnya nanti. Oh, itu titik investasinya akhirnya gitu, gitu iya, ya. gitu. Kalau ada kelebihan ya bikin museum gitu. Karena itu cita-cita gitu. Oke. Tapi cara kesananya mungkin ya belum inilah ya belum kebayang gitu ya. Gitu. Karena masih harus survive untuk pergerakan gitu. Jadi sejauh ini tuh masih fokusnya di setiap movement-movement yang akan dilakukan gitu ya. Gitu. Oke. Kemudian dari Raw Syndicate atau dari Mas Wahyu sendiri ada tips nggak untuk kaula muda gitu yang pengen terjun ke wilayah fotografer terus literasi segala macam yang memang digaungkan sama Raw Syndicate seperti apa gitu? Simple sih kalau kami itu ya harus menyenangkan gitu. Yang harus menyenangkan. Yang harus menyenangkan gitu. Kalau hal-hal yang kamu lakukan itu harus menyenangkan gitu. Karena kalau melakukan hal-hal menyenangkan itu akan menghadapi apapun akan selalu menyenangkan gitu. Nggak cepat putus asa, tidak cepat belok dan sebagainya gitu. Bahwa sesuatu yang kita benar-benar kita pengen lakukan itu harus senang gitu. Itu yang sebenarnya modal utama kita untuk bertahan, senang melakukannya gitu. Yang penting rame dulu ya, senang. Tidak rame, senang aja gitu. Oh. Ntar rame kalau kena sepi juga jadi nggak senang gitu. Iya. Kemudian kalau dari sisi program Mas yang terdekat mungkin yang bisa di-share juga gitu biar orang-orang mungkin interest juga gitu untuk ikut. Program terdekat kami ada festival tahunan. Ini adalah ada Bandung Fotografi Mon itu. Jadi festival fotografi yang ke-10 ini. Jadi satu dekade ini sebenarnya gitu. Kita punya satu festival fotografi 1 bulan penuh gitu. Selalu tanggal 16 Oktober sampai 16 November, 1 bulan. Itu adalah sebenarnya puncak dari apa yang kita lakukan selama setahun gitu. Jadi Raw itu kalau ditutup selalu dengan festival gitu. Kita punya 2 festival gitu. Yang besar adalah Bandung Fotografi Mon gitu. Nanti setelahnya di bulan Desember ada festival Photozine. Jadi festival Jin fotografi gitu. Jadi kami selalu menutup tahun ini dengan festival gitu. Oke. Gitu. Dan itu cara-cara orang untuk misalnya ingin ikut festivalnya gimana tuh Mas? Ya bisa mengunjungi Instagram kami di semua. Jadi informasi tentang kegiatan kami itu ada di Instagram kami. Oke. Terus kalau orang mau main ke markasnya Raw Syndicate, terus mau bener-bener belajar, nah itu gimana tuh Mas? Atau di mana deh markasnya gitu? Ya, tempat kami adalah di Retro Center, tempatnya ada di Pasar Antik Cikapundung gitu. Dan teman-teman bebas ke sana gitu, karena kami juga sengaja memilih tempat kami itu adalah pasar gitu. Tempat yang kami sengaja gitu, bahwa tempat kami itu harus tanpa pagar, tanpa pintu gitu. Semua orang bisa masuk, semua orang bisa belajar, semua orang bisa nongkrong, semua orang bisa ngapain aja di sana gitu tanpa ada batas. Nah, itu bagi teman-teman yang pengen bersenang-senang dalam fotografi ya main di sana gitu. Karena di sana tidak ada pagar gitu, tidak ada pintu. Kalian teman-teman bisa sangat leluasa mau ngapain di sana gitu. Dan ya itu bagi kami gitu. Itu adalah kami menciptakan satu ruang aman untuk berekspresi bagi teman-teman. Oke. Terakhir nih Mas nih, ada nggak dari Mas Wahyu atau Raw Syndicate gitu ya, kira-kira apa ya, statement apa yang bisa nge-trigger orang atau apa yang ingin disampaikan gitu sama Mas Wahyu sama Raw Syndicate gitu?
misalkan ngajak orang kah ya dengan ternyata fotografi ini nggak seburuk itu loh misalkan ya. Atau apalah itu loh. Saya tidak pandai bermotivasi. Ya kan biar ngeramein juga Mas. Ya, gimana nih? Ya gitu aja selalu bahwa ya fotografi harus menyenangkan gitu. Oke. Ya berfotografilah dengan gembira gitu. Dan itu aja paling. Oke, itu aja mungkin ya Mas Wahyu ya. Sekali lagi makasih banyak udah Sama-sama. mampir di sela-sela kesibukan ya. Nanti ya mungkin dari sini ada wajah-wajah baru yang bisa ngeramein Raw Syndicate kan Mas ya. Itu yang kita harapkan. Tunas-tunas muda itu yang kita harapkan. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Wahyu Sama-sama. ya. Sampai ketemu di episode Sela-sela Podcast selanjutnya. Bye bye.